Salam jumpa bersama dengan saya Pendeta Audi Oktavian Senas dan hari ini kita akan berbicara bagaimana membangun sebuah dukungan dalam khotbah sebagai bahan penunjang untuk menuju sebuah klimaks. Dukungan dalam khotbah dalam segala bentuk bahan penunjangnya itu bisa berupa kutipan, ilustrasi, kesaksian, data, pengalaman maupun unsur-unsur seni yang digunakan oleh pengkhotbah untuk memperkuat, memperjelas, memperkaya pesan khotbah sehingga tujuannya yaitu lebih mudah dipahami, lebih meyakinkan secara logis dan lebih menyentuh secara emosional maupun secara khususnya di dalam pembentukan kehidupan kerohanian bagi pendengar atau secara khususnya jemaat yang kita layani. Dalam kerangka khotbah homiletik, dukungan itu disebut sebagai supporting materials yang berfungsi sebagai alat bantu komunikasi yang menghubungkan kebenaran Allah dengan pengalaman konkret para pendengar. Dukungan dalam hal ini itu bersifat menjembatani teks Alkitab di masa lampau dengan konteks jemaat di masa kini dalam bentuk ilustrasi, narasi, atau fakta-fakta, sehingga kebenaran firman tidak hanya dipahami secara intelektual, tetapi juga dialami secara eksistensial. Dukungan juga akan memperkaya khotbah kita dengan dimensi estetis, keindahan di dalam berbahasa, menampilkan seni musik, dimensi empiris yang bisa berupa data, pengalaman hidup, kesaksian, maupun juga bisa bersifat dimensi afektif, emosional, yang bisa berupa cerita, yang bisa berupa kesaksian, sehingga khotbah itu terasa lebih hidup, relevan, dan khususnya dia bisa berdampak sebagai transformasi kehidupan di dalam kerohanian untuk mencapai cinta kita kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, perbedaan antara isi utama dan dukungan khotbah tidak bisa dipisahkan. Disinilah harus kita pahami bahwa dukungan khotbah adalah membantu isi utama khotbah itu sebagai bahan tambahan yang menolong firman Allah tersampaikan secara jelas, kuat, dan menyentuh hati jemaat. Mari kita coba melihat perbedaan isi utama atau pesan utama, pesan teks yang akan kita sampaikan dengan dukungan khotbah. Kalau ya isi utama sebuah khotbah bisa kita definisikan sebagai pesan teks, pesan pokok, kalimat preposisi yang bersumber dari firman Tuhan, khususnya dari teks Alkitab yang sedang kita khotbahkan. Fungsinya isi utama khotbah itu adalah sebagai pondasi di dalam inti pemwartaan Injil, pusat atau seluruh tujuan khotbah kita. Karakternya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, dia bersumber langsung dari teks Alkitab. Dia memuat kebenaran secara teologi, doktrin, prinsip iman. Dia digali di dalam konteks budaya, digali di dalam konteks gramatikal, dan intinya tidak bisa dikompromikan atau diganti. Inilah kebenaran di dalam isi utama khotbah kita. Sebagai contoh,
Kalau kita sedang mengkhotbahkan kitab Lukas pasal ke-15 ayat 11 hingga ayat ke-32 tentang anak yang hilang. Maka isi utama khotbah adalah Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, yang selalu menerima dan siap menerima anaknya yang kembali. Bagaimana kalau itu kita dukung di dalam sebuah dukungan khotbah? Definisi sebuah dukungan khotbah sebagai apa yang sudah saya sampaikan di awal, maka definisi sebuah dukungan khotbah adalah segala bahan penunjang. Bisa berupa ilustrasi, bisa berupa kutipan, bisa berupa kesaksian, bisa berupa data, mungkin dia juga bisa berupa lagu, pengalaman, analogi, dan sebagainya. Yang digunakan untuk mendukung, memperjelas, menghidupkan isi utama khotbah kita. Maka kalau demikian fungsinya adalah sebagai alat bantu komunikasi agar pesan firman Allah yang penuh kasih itu dapat dipahami, dirasakan, dan diingat oleh jemaat. Kalau demikian, karakteristiknya dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai utama. Karena yang utama adalah isi pesan khotbah kita. Maka dukungan khotbah adalah dia menunjang isi utama. Oleh sebab itu karakter selanjutnya adalah fleksibel. Bisa dipilih sesuai dengan konteks pendengar yang ada. Bisa diambil dari sebuah pengalaman hidup. Bisa dipahami sebagai sebuah bentuk seni. Bisa merupakan bagian daripada ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan di dalam kitab Lukas 15 ayat 11 hingga 32 tadi, maka kita bisa menggunakan kesaksian sebagai atau cerita itu sebagai pembuka di dalam khotbah kita. Pembukanya seperti contoh adalah seorang anak yang mengampuni anaknya yang gagal di dalam pembelajaran. Dia dia melatih anaknya, tetapi anaknya selalu gagal, tetapi dia terus melatih dan dia menerimanya di dalam proses pembelajaran anaknya. Kita juga bisa memasukkan kutipan atau menggunakan buku-buku yang berhubungan seperti itu. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan kutipan dari Henry Nouwen. Dia berkata, The Return of the Prodigal Son. Kita bisa menggunakannya. Bahkan kita bisa menggunakan untuk membentuk emosi, membantu emosi jemaat merasakan kehadiran Allah. Kita bisa menggunakan lagu. Sebagai contoh, kasih setiamu Tuhan yang tak pernah berubah. Engkau panjang sabar dan engkau menerima. Atau Bapak Ibu Saudara-saudari, Anda bisa menggunakan statistik tentang anak muda yang kembali ke rumah setelah mengalami kegagalan. Atau kasih Allah, kasih Bapa yang sekarang sedang yang sedang banyak dikutip fatherless di dalam data statistik di bangsa kita, Indonesia ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan ragu kita menggunakan dukungan khotbah. Dan itu tentu saja pernah Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu gunakan, para hamba-hamba Tuhan juga telah memberikannya itu kepada para jemaat. Tetapi mari kita akan mencoba melihat sumber-sumber dukungan dalam khotbah sehingga dukungan kita semakin diperkaya, dukungan kita semakin tajam untuk menolong pesan khotbah kita mencapai pusat, mencapai klimaks dan jemaat mengalami
transformasi itu. Oleh sebab itu, nantikan video-video yang akan datang dan saya akan membahas tentang sumber-sumber dukungan di dalam khotbah kita. Tuhan Yesus memberkati kita.